Gelaran Piala Dunia 2026 yang kurang dari setahun lagi bergulir kembali memantik kontroversi. Tiba-tiba pemerintah Spanyol menyerukan boikot turnamen akbar ini jika Israel lolos. Negeri Matador bisa mundur dari Piala Dunia 2026 karena jijik dengan kehadiran negeri Zionis. Eric Cantona juga menuduh FIFA dan UEFA memakai standar ganda untuk membela Israel. Aksi boikot Piala Dunia 2026 ini bisa merugikan FIFA karena berpotensi kehilangan banyak tim unggulan. Bagaimanakah korupnya FIFA melindungi Israel yang harusnya diboikot dari Piala Dunia? Israel tiba-tiba berpeluang lolos Piala Dunia. Timnas Israel berpotensi mencatatkan sejarah baru di dunia sepak bola. Negeri Zionis berpeluang besar lolos ke Piala Dunia lewat kualifikasi zona UEFA. Saat ini Israel mengoleksi 9 poin di grup I dengan menduduki posisi ketiga. Raihan tersebut sama seperti jumlah poin yang dimiliki timnas Italia di posisi kedua. Nantinya tim yang berhasil menduduki runner-up bakal melaju ke babak playoff. Sementara, tim peringkat 3 hingga 5 dipastikan gagal melenggang ke Piala Dunia 2026. Di lain sisi, Norwegia diprediksi bakal keluar sebagai pemuncak klasemen. Erling Haaland dan kolega tampil dengan performa sempurna usai menyapu bersih 5 kemenangan. Sementara Israel berpeluang lolos jika mampu menyalip perolehan poin timnas Italia. Apalagi skuad asuhan Gennaro Gattuso belum menemukan performa terbaiknya di kualifikasi kali ini. Bahkan Israel sempat memberikan perlawanan sengit untuk pasukan Gli Azzurri. Italia dipaksa bertarung habis-habisan hingga nyaris tumbang dari negeri Zionis. Beruntung Sandro Tonali berhasil melesakkan gol kemenangan di penghujung waktu. Kekalahan ini menyisakan rasa kekesalan bagi para pemain skuad negeri susu. Salah satunya ada Eli Dasa yang merasa kalau timnya dihina dan dilecehkan sepanjang laga. Pertengkaran terjadi, mereka sangat emosional. Kami pantas menang dan mereka coba memprovokasi kami. Mereka berusaha mengumpat kami di sepanjang laga, ucapnya. Tuduhan ini sempat membuat Gattuso naik pitam setelah peluit dibunyikan. Sang pelatih membantah tuduhan tersebut dan meminta para pemain negeri Zionis untuk tutup mulut. "Diam kau, tutup mulut brengsek, diam kau anak haram," kata Gattuso dalam rekaman saat membalas provokasi Israel. Spanyol langsung mengancam boikot. Peluang Israel untuk lolos ke Piala Dunia sejak 1970 ternyata mendapat kecaman keras dari Spanyol. Skuad La Furia Roja menyerukan boikot jika negeri Zionis benar-benar tampil. Pemerintah Spanyol dengan tegas akan meminta FIFA menutup peluang tersebut. Seruan ini juga dikobarkan oleh juru bicara Partai Pekerja Sosial Spanyol atau PSOE. Yang kami inginkan adalah masyarakat bahwa tim Israel tidak boleh berpartisipasi dalam ajang olahraga atau Eurovision. Maka ada alasan besar di balik itu. Mati kami terbuka lebar dan tidak akan menoleransi apa yang kami lihat, tegas Patxi Lopez. Sebelumnya, Perdana Menteri Negeri Matador juga sudah menyuarakan hal tersebut. Pedro Sanchez meminta negeri Zionis diboikot dari semua kompetisi olahraga. Israel tidak dapat menggunakan platform internasional apapun untuk menutupi citranya. Masyarakat Spanyol bahkan sudah pernah mengecam kehadiran Israel di olahraga balap sepeda. Turnamen bertajuk La Vuelta a España 2025 dihujat karena diikuti tim Israel Premier League. Ancaman pemerintah Spanyol untuk memboikot Piala Dunia 2026 tentu bakal membuat FIFA rugi besar. Pasalnya, absennya skuad La Furia Roja akan mengurangi keseruan turnamen. Pasukan Luis de la Fuente juga berstatus sebagai salah satu unggulan juara. Pecinta sepak bola dipastikan kecewa melihat Piala Dunia 2026 tanpa sosok Lamine Yamal atau Rodri. Bahkan gelombang boikot ini bisa saja diikuti oleh deretan federasi negara pro-Palestina. Belgia, Prancis, Norwegia, dan Italia sangat mungkin bakal ikut mundur dari Piala Dunia 2026 mendatang. Keempat negara ini cukup lantang menyuarakan hak-hak rakyat Gaza yang ditindas Israel.
Kebobrokan FIFA dan UEFA yang standar ganda. Harga diri FIFA dan UEFA sebagai dua induk sepak bola terbesar di dunia semakin tercoreng. Kedua organisasi ini terus bersikap standar ganda alias pilih kasih terhadap Israel. FIFA dan UEFA sama-sama kompak untuk menjatuhkan sanksi berat pada Rusia. Tim nasional dan klub dari negeri beruang merah dilarang tampil di kompetisi buatan FIFA dan UEFA. Hukuman keras ini terjadi pada tahun 2022 pada saat Rusia memulai agresi militernya ke Ukraina. Sanksi larangan tampil juga pernah dirasakan oleh Afrika Selatan pada 1961 hingga 1990. Negeri Nelson Mandela ini dilarang mengikuti turnamen buatan FIFA karena kebijakan apartheid. Namun rekam jejak FIFA yang berani bersikap tegas justru mati kutu di hadapan Israel. Induk sepak bola dunia ini terlalu korup sehingga mudah ditundukkan negeri Zionis dengan pundi-pundi uang. FIFA bahkan diam 1000 bahasa saat Israel menghabisi ratusan pesepak bola Palestina. Terbaru, Israel bahkan melenyapkan talenta hebat Palestina yakni Sulaiman Al-Obeid. Pemain berjuluk Pele Palestina ini meninggal diserang tentara Zionis ketika mengantri bantuan kemanusiaan. Kemesraan antara FIFA dan UEFA dengan Israel ini membuat Eric Cantona marah besar. 4 hari setelah dimulainya perang Rusia di Ukraina, FIFA dan UEFA melarang Rusia. Kita sekarang telah memasuki hari ke-716 dari apa yang disebut Amnesty International sebagai genosida, tegas Cantona. Dapatkan celana olahraga multifungsi buat badminton, futsal, lari cuma 15 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. PSSI berani ikut protes. Protes keras terhadap kebijakan aneh FIFA juga baru saja diajukan oleh PSSI. Pasalnya, timnas Indonesia bakal dipimpin oleh wasit asal Kuwait di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sontak hal ini berpotensi mengundang kontroversi yang merugikan skuad Garuda. Wasit asal Kuwait tersebut berasal dari regional yang sama dengan Arab Saudi dan Irak. Erick Thohir sudah memberikan pernyataan tegas kepada FIFA untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Bahkan Ketua PSSI yang baru saja dilantik sebagai Menpora ini juga akan protes ke AFC. Sekjen PSSI kemarin sudah berkirim surat resmi ke FIFA. Saya juga akan kirim surat ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang yang ternyata wasitnya dari regional yang sama, yakni Kuwait, tutur Erick Thohir. Skuad Garuda sudah pernah dicurangi oleh wasit asal Timur Tengah di ronde ketiga. Momen kontroversial ini terjadi saat pertandingan melawan Bahrain yang dipimpin wasit Ahmed Al-Kaf. Beralih dari topik wasit ronde 4, menarik untuk melihat sikap Indonesia jika Israel lolos ke Piala Dunia 2026. Pemerintah tanah air sebelumnya sudah pernah melakukan aksi boikot. Hal ini terjadi saat skuad Garuda menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menolak keras kehadiran timnas Israel U20. Ganjar beralasan keputusan ini diambil untuk menjaga komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, jadi ya kita mengikuti amanat beliau, tegas Ganjar. Sontak, kebijakan anggota PDIP ini membuat FIFA mencoret Indonesia dari status tuan rumah. Lantas, apakah pemerintah PSSI akan melakukan hal yang sama jika lolos ke Piala Dunia 2026? Hal tersebut menarik ditunggu karena Indonesia selalu menjadi negara terdepan yang membela Palestina. Namun, mimpi ke Piala Dunia 2026 bagi skuad Garuda juga sulit untuk diabaikan. Dapatkan paket murah 3 kaos distro bebas pilih ukuran, cuma bayar 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan penolakan keras dan ancaman boikot di Piala Dunia 2026, akankah FIFA menindak keras Israel atau justru semakin tutup mata?